Al-Fatihah ruh Syekh Muhammad Umar Nawawi, anallahu yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'id alaina min barakati wa asrari wa anwari wa ulumihi wa nafa'ati ala hadhihi niyya wa ala kulli salih wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaq min ghairi ma ba's fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila imra'atin la tashkuru zawjaha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam awwalu ma tus'alul mar'a yaumal qiyamah an salatiha wa an ba'liha. Hadis pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin, siapapun seorang istri, sa'alat zaujaha at-talaq, meminta kepada suaminya cerai. Seorang istri meminta cerai kepada suaminya min ghairi mabas, tanpa adanya hajat yang sangat ya. Jadi minta cerai hanya karena hal yang kecil. Ada hal kecil dibesar-besarkan ya. Ada hal besar nah, tapi kebanyakan dalam rumah tangga itu hal yang kecil dibesar-besarkan. Lah ketika seorang istri meminta kepada suaminya karena hal kecil cerai ya, meminta karena hal kecil atau ganjalan kecil, sandungan kecil, masalah kecil dalam rumah tangga, meminta dari suaminya cerai, maka seorang istri tadi itu yang meminta cerai kepada suaminya haramun alaiha raihatul jannah, diharamkan, dicegah darinya aroma surga, harumnya ya, aroma harum surga diharamkan tercium olehnya. Aroma surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan 500 tahun ya, jadi sangat jauh ya, sangat jauh ya. Parfum semahal apapun itu nggak mungkin tercium dari jarak 10 meter, 20 meter atau 30 meter. Nah, nggak mungkin. Nah, paling mentok sekitarnya yang mencium, sekitarnya. Atau kalau dia habis lewat, sisa aromanya masih ada. Ya, mungkin. Ya, itu mungkin. Nah, tapi jarak jauh tercium, nah, ini nggak ada. Semahal apapun itu. Ya, semahal apapun, sekilo, 2 kilo, 20 kilo nggak ada ya. Apalagi misalnya ratusan kilo, nggak mungkin. Tapi aroma surga itu seperti perjalanan 500 tahun, yaitu berarti bukan ratusan, bahkan sudah jutaan, bahkan lebih dari jutaan kilo tercium aroma harumnya surga. Lah kita bisa bayangkan kalau orang tidak bisa menciumnya. Padahal kalau sudah hari kiamat atau di akhirat, surga itu sudah lebih dekat. Surga lebih dekat. Tapi dia nggak bisa menciumnya, jauh nggak bisa mencium, apalagi. Padahal aromanya itu tercium dengan sangat dari jarak yang masih jauh. Tapi bagi mereka perempuan yang meminta talak kepada suaminya, meminta cerai kepada suaminya dari masalah yang kecil, yang sering terjadi, misalnya masalah kecil yang sering terjadi, sandungan-sandungan kecil yang sering terjadi, mudah minta cerai. Nah ini haram sudah, aroma surga untuknya. Nah, kalau aromanya diharamkan, surganya lagi, apalagi. Kalau aromanya diharamkan, apalagi surganya.
Nah, karena aroma itu kan dari surganya. Lah kalau aromanya aja sudah diharamkan, apalagi surganya. Jadi nggak masuk surga. Nah, tidak masuk surga. Lah yang diperbolehkan misalnya, yang diperbolehkan atau yang tidak menghalangi aroma surga untuk perempuan yang minta cerai apa? Nah, kalau suami tadi itu tidak menjalankan had-had batasan yang diberikan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah kepadanya atas istrinya. Nah, semisal berbuat kasar selalu, main tangan, main kaki dan semisalnya, atau suaminya ini selalu melakukan hal-hal yang membahayakan istrinya, memukul dengan kayu dan semisalnya. Nah ini kalau dia meminta cerai, nah ini masih bisa mencium aroma surga. Nah, karena apa? Dia dengan alasan yang sangat tepat. Tapi kalau hanya cekcok biasa kemudian minta cerai, atau misalnya hanya karena sehari nggak dikasih nafkah dan semisalnya, lah ini termasuk yang bisa menghalanginya dari mencium aroma surga. Sebagaimana dikatakan dari hadis Thauban, atik Rasulullah, Thauban, budaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qalatil mar'atu li zawjiha talliqni," jika seorang istri berkata kepada suaminya, "Talliqni, ceraikan aku," ja'at yaumal qiyamah wa wajhuha la lahma fihi wa lisanaha kharij min ghafaha wa tahwi ila qa'ri jahannam wa in kana tasumun nahar wa taqumul lail daiman. Jadi ketika seorang istri mengatakan kepada suaminya, "Ceraikan aku," maka nanti si istri ini datang di hari kiamat, wajahnya nggak ada dagingnya, jadi hanya tulang. Kemudian lidahnya itu keluar dari belakang, keluar dari jitok, bahasa Jawa jitok. Ada kalau bahasa Indonesianya apa? Tengkuk. Keluar dari tengkuknya. Lisannya keluar dari tengkuk, bukan dari mulutnya, keluar dari belakang. Lalu dijebloskan ke neraka jahanam, dijebloskan ke neraka jahanam. Walaupun si istri tadi ini puasa dan qiyamul lail, istrinya masya Allah puasa loh ya, puasa bukan hanya Ramadan, Senin Kemis, malam bangun qiyamul lail. Tapi kalau dia mengatakan kepada suaminya, "Ceraikan aku," itu yang akan dia dapatkan neraka. Diletakkan oleh Allah dalam neraka jahanam. Neraka jahanam ini jangan main-main loh ya. Neraka jahanam ini, neraka itu panas. Neraka itu panas. Lah panasnya, wah, kita nggak kena sinar matahari, tidak kena api, ongkep kok, butuh kipas angin minimal. Apalagi kalau langsung kena apinya, panas. Makanya siang itu dikatakan, siang itu panasnya itu apa? Min faihi jahannam. Panasnya siang itu dari apa? Hembusan anginnya neraka jahanam. Hembusan angin itu panas. Ini kita di Indonesia loh ya, masih panasnya itu nggak seberapa, nggak kuat. Bagaimana kalau kita di
Timur Tengah ataupun di Eropa misalnya pas musim panas, loh ngateng, nggak akan kuat, kita nggak akan mampu. Wong kita di Indonesia aja nggak kuat-kuat, apalagi lo itu belum api, itu belum apinya, masih hembusan, ya hembusan neraka jahanam kita sudah nggak mampu, apalagi neraka jahanamnya. Nah itu diberikan kepada siapa? Perempuannya puasa, perempuannya tadi itu qiyamul lail, tapi ngomong kepada suaminya, tolik nih, ceraikan aku, pegatan aku. Itu yang akan mereka dapatkan nanti. Wajahnya nggak berdaging, lidahnya keluar dari belakang, kemudian masuk ke neraka jahanam walaupun dia ahli puasa, ahli qiyamul lail. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila imra'atin la tashkuru zawjaha. Katanya Rasulullah bahwasanya Allah tidak akan melihat kepada seorang perempuan yang tidak mensyukuri suaminya. Saya nggak mau mensyukuri suami. Saya mau mensyukuri Allah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau orang itu tidak bisa bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Karena nikmatnya Allah itu terkadang lewat orang. Nah karena itu kita perlu juga mensyukuri. Istri wajib mensyukuri suaminya. Wajib. Wah, apa? Wong saya lo kerja sendiri. Lo saya punya duit sendiri, iya. Tapi suamimu kerja. Kamu nggak dikasih nafkah, lu dikasih, nah sudah, pengeluaran kamu bisa berkurang dengan apa? Dengan kewajiban suami memberikan nafkahnya kepada kamu. Kalau suaminya tadi itu kalau istrinya tadi itu nggak bekerja, suaminya menafkahi. Kalau istrinya punya duitnya bisa ditabung. Terpakainya pun kadang-kadang. Yang selalu berkurang duitnya siapa? Duitnya suami. Yang selalu berkurang duitnya suami. Karena apa? Ada kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada suami menafkahi istri. Kalau istri nabung, ya lebih pinter lah. Karena apa? Untuk mengeluarkan tidak sebanyak suami. Nah suami ya wajib bayar listrik, ya nanti belum wajib menafkahi atau menyekolahkan anak dan lain sebagainya. Katanya lagi ya sulit, uang masuk keluar untuk bayar ini bayar itu. Kalau perempuan istri uang masuk masih bisa nabung, masih bisa dipakai, jadi bisa nabung bisa pakai masih. Nah, makanya diwajibkan untuk mensyukuri suaminya. Sehingga kalau dia tidak mensyukuri suaminya, istri tidak mensyukuri suaminya, maka Allah tidak mau memandangnya. Ini berarti kesalahan yang sudah luar biasa, sampai nek ndelok rajai, enggan melihat wajahnya, enggan, nggak mau Allah melihat wajahnya. Sebagaimana dunia diciptakan oleh Allah tapi Allah tidak pernah melihatnya. Kenapa? Begitu bencinya Allah kepada dunia. Sama dengan seorang istri nggak mensyukuri suaminya, dibenci sama Allah, Allah nggak mau melihatnya. Allah tidak mau melihatnya. Bahkan dalam riwayat yang lain, la yanzurullahu tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Tidak dipandang, apalagi kalau seorang istri itu tidak mau mensyukuri. Karena apa? Merasa tidak butuh kepada suami. Istrinya merasa nggak butuh. Ini banyak akhir zaman ini. Akhir zaman banyak seorang istri merasa tidak butuh kepada suaminya, apalagi mereka yang berpenghasilan. Perempuan-perempuan yang berpenghasilan atau wanita-wanita karir kalau bahasa sekarang, itu mereka terkadang kebanyakan daripada mereka menganggap nggak butuh suami. Karena apa? Yang dia dapat bisa menghidupinya. Wah ini termasuk orang yang tidak akan mendapatkan pandangan Allah ini. Ya, Allah tidak mau memandangnya. Ya, tidak akan dilihat oleh Allah SWT. Kenapa? Merasa nggak butuh.
nggak bisa. Seorang laki-laki butuh ke perempuan, perempuan butuh laki-laki. Nah, karena itu dikatakan dalam ayat Al-Quran apa? Khalaqakum min nafsin wahidah wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Butuh Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Lah Nabi Adam diciptakan oleh Allah menjadi seorang laki-laki. Butuh pendamping. Nah, sehingga Allah menciptakan dari Nabi Adam Sayyidatuna Hawa. Nah, lah di situ akhirnya apa? Berkolaborasi antara Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa. Nah, memiliki keturunan anak. Nah, sekarang dia nggak butuh laki-laki dan dua anak. Kan gitu berarti nggak punya anak. Atau misalnya nggak butuh laki-laki, terus siapa yang memuaskan dia? Patung, kayu dan semisalnya dari perbuatan yang haram. Enggak lah, butuh laki-laki. Butuh laki-laki. Nggak bisa kemudian ngomong nggak butuh laki-laki. Saya bisa menjalankan semuanya sendiri. Nggak bisa bangun oma. Wong wedok asing bangun. Jadi tukangi, jadi kuline, angkat-angkat semen. Nggak bisa, butuh laki-laki. Seorang laki-laki butuh perempuan. Butuh perempuan. Nggak mungkin tidak. Habis kerja capek, butuh dipijeti oleh istrinya. Walaupun dia nggak kuat mijeti, tapi dengan pijetan istri tadi itu membuat suaminya apa? Rodok lega. Ya, ono lah sing mijet-mijet sing awake. Walaupun dia nggak memuaskan pijat apa badannya suami, ya ada. Atau pulang sudah ada makanan yang dihidangkan, kopi dan lain sebagainya, lo butuh perempuan. Nah, kalau ada ini yang biasanya yang ngomong seperti ini kebanyakan perempuan ya, yang kebanyakan. Tapi bukan berarti laki-laki nggak ada. Ada laki-laki yang ngomong nggak butuh wedok aku, keliru. Nah, salah itu. Laki-laki yang ngomong nggak butuh perempuan salah. Perempuan yang ngomong nggak butuh wong lanang keliru. Nah, karena itu kalau sampai dia ngomong saya nggak butuh suami, mentang-mentang sudah punya penghasilan, punya pekerjaan, lek bocor omahe aja nyeluk tukang, konmu nggak dewe. Nah, misalnya ada saya tahu orang kok ngono wong wedok kayak ngono, lek nyeluk tukang tak warai, kon tak bayar aja teko, mulya. Lu kok anu telepon, lek telepon waran, konmu nggak dewe, kon bicekno dewe, ndak butuh wong lanang dhek. Dan yang lain sebagainya ini enggak. Nah, kalau sampai ada seperti itu, ini dibenci sama Allah Subhanahu wa taala, enggak akan dilihat. Bahkan dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah, beliau mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna lil mar'ati minal mal mithla mulki Sulaiman bin Dawud alaihi salam." Wa akala zawjuha tsumma qala lahu aina mali illa ahbatallahu amalaha 40 sanatan. Wow, ini enak ke dalil. Nah, kalau ada seorang perempuan, saya bantu para suami tok ini ya. Nah, tapi memang ini harus ini hadisnya Rasulullah bukan mainan. Ya. Katanya Rasulullah kalau ada seorang perempuan yang memiliki kekayaan seperti Nabi Sulaiman bin Dawud, jadi seorang perempuan yang kaya, atau seorang perempuan yang punya harta. Kemudian suaminya memakan daripada hartanya, kemudian ngomong aina mali, mana hartaku, ditagih. Ya, seorang istri nagih suaminya, mana hartaku, karena dia makan dari hartanya suami, dari hartanya istri. Kemudian istrinya nagih kepada suaminya, mana hartaku. Ini katanya Allah menggugurkan amalnya, menghilangkan amalnya yang selama 40 tahun. Jadi 40 tahun dia beramal hilang, hangus. Kenapa? Meminta hartanya kepada suami yang telah dimakan oleh suaminya. Hangus sudah, amalnya 40 tahun hangus. Bahkan dalam riwayat yang lain dari Sayyidina Utsman bin Affan, "Lau annal mar'ata malakatid dunya bihadzafiriha wa anfaqatil jami' ala zawjiha thumma mannat alai ba'da hin illa ahbatallahu amalha wa hasyaraha ma'a Qarun." Nah, katanya Rasulullah, kalau ada seorang perempuan
Bukan hanya seperti hartanya, kekayaannya seperti Nabi Sulaiman, bukan. Dunia dan seisinya. Ada seorang perempuan yang dunia dan seisinya ini miliknya dia. Ya, bukan sebidang tanah ini. Ya, bukan satu kafling rumah. Dunia dan seisinya miliknya dia, punyanya dia. Kemudian dia infakkan semua yang dimiliki kepada suaminya. Diinfakkan kepada suaminya semua yang dimilikinya, bukan sebagian ya, semua yang dia miliki diinfakkan kepada suaminya. Kemudian pada suatu hari ungkit-ungkit, undat-undat. Pada suatu hari undat-undat, ungkit-ungkit. Oh, kamu kan bisa gini dari uang saya dulu. Nah, ungkit-ungkit ini. Dia yang ngasih, suaminya nggak minta, diungkit-ungkit, diundat-undat. Ini katanya Rasulullah, amalnya hangus, kebaikan, ibadahnya, ketaatannya hangus. Lalu nanti dibangkitkan, dikumpulkan bersama Qarun. Dibangkitkan bersama Qarun. Na'udzubillah min dzalik. Tadinya bagus lah kelihatan ya, semua yang dimiliki dikasih suaminya. Wah, hebat ini. Seperti Sayyidatina Khadijah kepada Rasulullah. Tapi bedanya pada suatu ketika ungkit-ungkit. Kalau Sayyidatina Khadijah nggak ungkit-ungkit. Nggak ungkit-ungkit yang dimiliki tadi, yang dikasihkan ke Rasulullah, bahkan habis, ludes, nggak ungkit-ungkit. Bahkan ketika mau wafat, itu mengatakan kepada Rasulullah, aku belum bisa menjalankan kewajibanku kepadamu ya Rasulullah, maafkan aku minta ridhomu. Padahal sudah menjalankan dengan sempurna. Tapi ketika akhir hayatnya mengatakan, aku belum bisa menjalankan kewajibanku kepadamu, maafkan aku butuh ridhomu. Sayyidatina Khadijah ini ndak memberikan hartanya mudah ngongkit-ngongkit. Aku biar suki gara-gara awakmu melarat. Aku dulu kaya, bisa ini bisa itu, gara-gara aku berikan kepada kamu habis sekarang. Balik no. Atau kasih aku sekian, ungkit-ungkit. Ibadahnya hangus, lalu dia digabungkan bersama Qarun. Na'udzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan beberapa hadis ini menjadikan perubahan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita kepada suami atau suaminya. Mudah-mudahan dikasih oleh Allah kemudahan, rezeki, kemudahan anugerah, bisa menjalankan kewajibannya kepada istri-istrinya. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.